Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak yang soleh dan soleha kelas 5 khususnya ya, baik Ar-Rasyid, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Halim. Nah, minggu lalu Pak Sarip sudah menjelaskan atau memberikan video sekilas tentang kurban. Nah, sekarang coba kita buka buku paketnya ya. Buku paketnya halaman 45, 46, 47, 48, buku paket fikihnya. Nah, coba dilihat. Kita jelaskan dulu apa itu kurban, kemudian sejarahnya. Itu dulu ya. Nah, kurban itu tidak lain adalah sarana ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada hubungan antara Allah, kemudian hubungan antara manusia. Nih, gambarannya begini. Kurban itu adalah ketika itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus penghormatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tujuan kurban itu kan sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang diberikan. Nah, di halaman 46 itu Al-Kautsar kamu sudah hafal pasti. Inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat-nikmat yang banyak, maka sholatlah dan berkurbanlah. Jadi kurban dan sholat atau sholat dan kurban itu sebagai sarana syukur kita kepada Allah. Pak, kenapa kok sebagai hubungan juga dengan manusia? Nah, di situ ada sosialnya. Nah, setelah ada hewan kurban disembelih, nah dagingnya kan diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang yang berhak, kepada orang yang kekurangan. Nah, ya. Yang kaya, yang miskin, yang biasa aja semuanya dapat daging kurban. Ya, jadi sosialnya dapat ya. Selain hubungan sama Allah dapat, kemudian sosial sesama manusia juga dapat. Ada 2 poin ya, hablum minallah dan hablum minannas. Nah, kalau kurban ini biasanya dilaksanakan pada apa? Idul Adha, 10 Zulhijjah ya. Jadi ditambah 3 hari tuh, hari tasyrik 11, 12, 13 tuh kamu boleh menyembelih kurban tuh boleh. Nah, coba di halaman 46 kita langsung ke pengertian kurban. Ya, kalau di istilah istilah lain kurban itu seperti apa istilah lainnya yang kita tahu dalam ibadah haji itu ada udhiyah atau nahar udhiyah. Udhiyah itu hewan sembelihan. Ya, nama hewan sembelihan apa? Kambing, unta, sapi. Nah, ya. Jadi kalau dilihat kurban ini dari bahasa Arab qaruba yaqrubu kurbanan. Nah, kamu kalau bahasa Arab sama Pak Jainal pasti tahu ya, dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Pengertian atau bahasa kurban itu secara panjangnya seperti ini. Menyembelih hewan udhiyah atau hewan yang ditentukan dengan syariatna Allah. Hewan yang ditentukan apa? Tadi hewan udhiyah kambing, unta, sapi, itu aja. Kalau nyembelih ayam, ikan ya nggak boleh. Ya. Sapi atau sejenisnya, biri-biri ya, pokoknya sejenisnya, pokoknya kambing, unta, sapi itu yang familiar ya, yang kita kenal. Dengan apa tujuan? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian itu juga menjadi bentuk rasa hormat kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Dari sini paham ya pengertiannya ya. Kalau secara bahasa mendekatkan diri, tapi kalau secara yang penjelasan yang panjang, menyembelih hewan tertentu atau hewan yang ditentukan syariat Islam bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau bentuk rasa syukur kepada Allah, itu aja.
Nah itu udah pas hari betulin kalau misalnya ada soal apa itu kurban, menyembelih hewan tertentu di waktu tertentu. Waktu tertentunya apa? Pas Idul Adha ya, di waktu tertentu dengan tujuan mendekatkan diri atau dengan tujuan rasa syukur kita kepada Allah itu boleh. Paham ya dari sini ya. Nah sekarang kita kupas lagi sejarah kurban. Sejarah kurban itu tidak lain kita tahu, kita kenal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail. Oke. Kita masih ingat tuh cerita-cerita ustadz kita, atau mungkin kamu mungkin sudah pernah dengar cerita dari orang tua kamu ya tentang ketaatan Nabi dengan Nabi Ibrahim dengan Allah ya. Mengorbankan jiwa, harta dan raganya demi Allah. Dulu pernah dibakar hidup-hidup ya. Kemudian meninggalkan anak istrinya demi memenuhi perintah Allah. Sudah lama gak diberi keturunan. Ketika diberikan keturunan Nabi Ismail, malah Nabi Ibrahim bermimpi ya. Kalau di halaman 47 tuh lihat, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fangzur mataro. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Aku mimpi nih. Jadi baginda Nabi Ibrahim bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka coba pikirkanlah apa pendapatmu. Jadi Nabi Ibrahim tuh kalau bahasa sekarang demokratis ya kepada anaknya. Sudah mimpi, tinggal nanya pendapat ke anaknya. Nah, ayah mimpi perintah Allah untuk menyembelih kamu. Coba pendapat kamu seperti apa gitu. Padahal Nabi Ismail adalah putra yang paling disayang oleh Nabi Ibrahim. Ya, sekian beberapa puluhan tahun gak diberi anak, ketika dikasih anak disuruh menyembelihnya. Nah setelah itu kan orang-orang kafir nih mulai nyari celah nih waktu itu. Wah, Ibrahim gila, Ibrahim stres mau menyembelih anak kandungnya sendiri. Nah, padahal Nabi Ismail anak kandungnya santai-santai aja. Apa jawaban anaknya? Ya, itu di surat As-Saffat ya, ayat 102. Kalau karena Nabi Ismail memang nantinya menjadi nabi dan memang dari kecil kesalehannya itu sudah tidak diragukan lagi. Jawabannya apa? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tuh di halaman 47. Jadi percakapan itu ada di dalam Quran ada. Kan tadi bilang, "Hai anakku, sesungguhnya aku mimpi aku menyembelihmu." Terus bagaimana pendapatmu? Dijawablah Nabi Ismail ya. Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Itu dalam surat As-Saffat. Ya. Jadi tidak semerta-merta walaupun Nabi Ibrahim dikenal taat kepada Allah dan tidak juga seenaknya. Udah, sekarang kamu kalau nggak nurutin kata ayah, misalkan diancam lah apa, itu nggak boleh. Nabi Ibrahim nggak seperti itu, tetap meminta pendapat kepada anaknya. Alhamdulillahnya Nabi Ismail dari kecil sudah patuh kepada ayahnya, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ibrahim waktu itu menangis terharu mendengar jawabannya, sampai akhirnya Nabi Ismail pun siap disembelih di atas sebuah bukit ya. Sebuah bukit. Ketika sudah siap memeher leher Nabi Ismail ya, tiba-tiba tubuh Ismail diganti oleh malaikat Jibril dengan seekor kambing atau biri-biri pada saat itu. Biri-biri ya. Maka peristiwa itulah menjadi dasar syariat Nabi Ibrahim, kemudian sampai kita kepada syariat Nabi Muhammad. Kan karena gini ya, syariat Nabi Muhammad kan kadang kita gak lepas dari syariat kakek moyang Nabi Muhammad ya, seperti khitan, kurban. Nah,
Nah, inilah yang menjadi sejarah kenapa asal muasalnya kita diperintahkan untuk berkurban. Nah, diteruskan kepada Nabi Muhammad sampai kita kepada umatnya. Nah, jadi setiap tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kalau kamu Idul Adha kapan? 10 Zulhijjah. Idul Fitri kapan? 1 Syawal. Kamu harus hafal bulan-bulan Islam. 10 Zulhijjah. Ada hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ya, jadi tambah 3 hari. Ya. Intinya itu aja, kita belajar tentang arti dan sejarah dulu ya. Nanti besok kita belajar hukum kurban, kemudian ketentuan syaratnya apa aja. Apa usia binatang yang disembelih itu berapa ya. Nggak asal nyembelih aja. Ntar beli kambing yang masih baru lahir kamu sembelih, nggak boleh ya. Terus beli sapi yang masih usia 1 bulan kamu sembelih, ya nggak boleh. Ada syarat-syarat dan ketentuannya ya. Pasar pulangin, kurban itu sarana ibadah mendekatkan diri kepada Allah ya. Menyembelih hewan tertentu di waktu tertentu, tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kurban itu dekat, kata kuncinya apa? Dekat. Nah, dekat dan rasa syukur kita kepada Allah ya. Kita udah dikasih hidup, dikasih kenikmatan, numpang di dunia, masa kita nggak ada rasa syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita semua. Nah, itu saja yang Pak Sarip sampaikan. Mungkin besok minggu depan kita Zoom ya. Kita Zoom, kita tatap muka ya. Jadi kita bisa belajar tentang hukum dan syarat ketentuannya apa aja, lebih enak ya. Kita minggu depan kita jadwalkan Zoom. Cukup sekian dari Pak Sarip. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.